Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi di dalam persekutuan doa pagi. Mari kita awali dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 406, bait pertama, kedua, dan ketiga. Ya Tuhan, bimbing aku. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah apabila kau tak ada di sampingku. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu dan buatlah batinku tenang teduh dekat kaki-Mu saja ku menghadap, dan tidak ragu-ragu ku berserah. Bait yang ketiga. Dan bila tak kurasa kuasa-Mu, Engkau senantiasa di sampingku. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena kami punya Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Dan ternyata Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, bukan untuk meninggalkan murid-murid-Nya. Namun Tuhan Yesus tetap peduli. Tuhan Yesus tetap memperhatikan keadaan murid-murid-Nya. Demikian juga Tuhan Yesus pasti peduli dan memperhatikan kehidupan setiap kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mau merasakan dan semakin merasakan akan bimbingan Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami terima pada pagi hari ini. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami mau mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pagi ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dengan tema dituntun oleh Kristus yang bangkit, didasarkan pada firman Tuhan, yaitu kitab Injil Yohanes pasal 21 ayat 6. Lalu kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sepanjang hidup kita, bukankah kita ini butuh tuntunan? Dari kecil kita mesti dituntun selangkah demi selangkah oleh orang tua kita. Dituntun oleh guru kita di dalam pelajaran, dan terus kita membutuhkan orang-orang tertentu untuk menuntun kehidupan kita. Dan
berhasil atau tidaknya kehidupan kita ini tergantung dari siapa yang menuntunnya dan taatkah kita pada tuntunannya. Saudara, tamu-tamu yang diundang dalam acara Kick Andy selalu menceritakan keberhasilan hidupnya itu karena mereka mengingat akan pesan orang tuanya. Jadi, nasihat atau pesan orang tua mereka itulah yang mereka jadikan tuntunan di dalam pemikiran mereka, menentukan jalan hidup mereka. Nah, saudara, setelah Yesus mati dan kemudian walaupun murid-murid sudah tahu bahwa Yesus itu sudah bangkit, karena Yesus yang bangkit itu sudah berulang kali menampakkan dirinya kepada mereka. Namun mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Mereka lupa akan semua yang pernah dipesankan oleh Tuhan Yesus. Ya, itulah rupanya akibat dari frustasi. Sehingga Petrus yang biasa menjadi pelopor di antara teman-temannya, dia memutuskan, aku mau pergi menangkap ikan. Dan yang lain pun berkata, kami mau ikut. Jadi berarti mereka kembali pada pekerjaan yang semula sebagai nelayan. Mereka lupa akan perkataan Yesus ketika pertama kali Yesus memanggil mereka menjadi murid-Nya. Bukankah Yesus pada saat itu berkata, mulai saat ini aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Jadi bukan lagi penjala ikan. Saudara, Yohanes mencatat bahwa mereka bertuju pergi menangkap ikan. Namun semalaman mereka tidak mendapatkan ikan seekor pun. Padahal mereka itu sudah sangat berpengalaman. Apa yang kurang lagi? Nah, ketika hari mulai siang, tentu saja mereka itu menuju ke pantai untuk pulang dengan tangan hampa. Namun Yesus yang telah bangkit itu datang tepat pada waktunya. Yesus kemudian menyapa mereka. Hai anak-anakku, apakah kamu punya ikan? Sapaan dan pertanyaan yang membuat murid-murid itu harus menyadari siapa dirinya dan seberapa besar kemampuan mereka yang mereka miliki dan apa hasilnya bila mereka itu tidak melibatkan Yesus di dalam kehidupannya. Itulah dari sapaan dan pertanyaan Yesus, mereka harus menyadari itu. Nah, karena mereka sudah capek, frustasi, maka dengan jujur mereka menjawab tidak. Mereka tidak punya ikan, tidak mendapatkan ikan seekor pun. Tanpa mencari alasan, tanpa mencari kambing hitam, seperti yang biasa kita lakukan untuk menutupi ketidakmampuan kita. Ketika kita harus mengerjakan sesuatu dan tidak berhasil, kemudian kita selalu mencari alasan. Ya karena kurang waktulah, karena aku belum mendapatkan pelajaran sampai disitulah, atau karena cuaca yang buruklah, dan sebagainya. Seringkali kita mencari alasan dan mencari kambing hitam. Saudara, ternyata Yesus setelah mendengar jawaban mereka yang begitu jujur, tepat mengatakan tidak punya, tidak mendapatkan seekor pun ikan, maka Yesus memberi tuntunan sebagai solusi dari permasalahan mereka, yaitu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu.
maka kamu akan mendapatnya. Ternyata murid-murid pada saat itu tidak ngeyel, tidak berkata bahwa aku tuh semalaman sudah menebar ke kanan, ke kiri dan seterusnya, tapi kami tidak mendapat. Mereka tidak ngeyel, tapi mereka taat pada tuntunan Tuhan. Walau saat itu mereka belum tahu bahwa yang menyapa mereka itu adalah Tuhan. Dan begitu mereka taat, maka mereka mendapatkan hasil yang luar biasa. Dituliskan oleh Yohanes 153 ekor banyaknya. Dan sebanyak itu ikan yang didapatkan tidak membuat jala mereka koyak. Kemudian saudara, kita lihat dalam peristiwa itu, setibanya mereka di pantai, ternyata mereka melihat ada api, arang di atasnya, dan kemudian sudah ada ikan yang dibakar, juga ada roti. Tentu saja semua itu ada untuk dinikmati bersama. Saudara, COVID-19 sudah menyadarkan kepada kita seberapa banyak harta kita, sehebat apa kemampuan kita, namun tak berdaya sama sekali bila kita dihampiri oleh virus yang ganas itu. Nah, apa yang harus aku perbuat? Begitulah seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Ada kalanya kita terhenyak sejenak dan kita tidak tahu lagi harus berbuat apa. Saudara-saudara, kisah Yesus dengan murid-murid ini mengingatkan kepada kita yang pertama, ketika kita mau menyadari ketidakmampuan diri kita, ketidakberdayaan kita, maka Kristus yang bangkit itu akan menuntun langkah-langkah hidup kita. Dan ketika kita mau mentaatinya, maka ada hasil yang kita dapatkan. Bahkan hasilnya tidak sedikit, hasilnya luar biasa. Kemudian yang kedua, Kristus yang bangkit itu ternyata tidak meninggalkan mereka begitu saja. Apalagi ketika tahu bahwa murid-muridnya berada dalam keputusasaan. Kristus yang bangkit itu menghampiri kita. Manakala kita dalam kesulitan, Dia selalu ada di dekat kita dan mau menuntun untuk memberikan solusi dalam hidup kita. Bahkan Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan. Yesus sendiri yang menyediakan arang, api, ikan, roti untuk bisa segera dinikmati. Karena mereka semalaman bekerja, pagi-pagi pasti butuh sarapan. Dan itu sudah disediakan oleh Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara, tanpa kerja kita, tanpa pertolongan kita, Yesus mampu menyediakan sendiri apa yang Ia butuhkan, bahkan yang dibutuhkan oleh murid-muridnya. Jadi saudara, kita tahu bahwa kitalah yang membutuhkan Yesus dan bukan sebaliknya. Ketika kita berada di dalam pelayanan, seringkali kita merasa bahwa seolah Yesus itu membutuhkan kita. Yesus membutuhkan suaraku, Yesus membutuhkan tenagaku, Yesus membutuhkan danaku. Bukan. Kitalah yang membutuhkan Tuhan Yesus. Dan kalau kita bisa memberikan dana, bisa melayani, itu karena kasih karunia Tuhan yang memampukan kita untuk berbuat seperti itu. Kemudian hal yang ketiga, sekalipun Yesus bisa menyediakan segala sesuatunya sendiri, tapi Yesus masih menghargai jerih lelah murid-muridnya dengan berkata, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap, untuk kemudian dinikmati bersama. Saudara, luar biasa kita punya Kristus yang setelah bangkit ternyata tidak meninggalkan kita begitu saja. Tidak meninggalkan murid-muridnya yang sudah tercerai-berai, ketakutan melihat perlakuan kejam
terhadap Yesus. Tetapi Yesus kumpulkan mereka kembali. Yesus pelihara dengan baik. Tuhan sediakan kebutuhan mereka dan kemudian Yesus menuntun sehingga mereka bisa mendapatkan hasil yang berlimpah di dalam hidupnya. Mari saudara-saudara, kita menyadari akan kehadiran Kristus senantiasa di dalam hidup kita dan dengarkan tuntunannya. Setiap pagi dengarkan firman Tuhan yang selalu akan menuntun perjalanan hidup kita hari ini. Ikuti tuntunannya, taati kehendaknya, maka kita akan beroleh berkat. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih oleh karena dari firman Tuhan kami semakin dimantapkan bagaimana Tuhan senantiasa mau menuntun kehidupan kami. Namun dari pihak kamilah yang seharusnya mentaati akan tuntunan Tuhan. Kami merasa ya Tuhan bahwa seringkali kami menjadikan diri kami sendiri atau orang lain menjadi pemandu hidup kami. Sehingga ketika kami mendapatkan kesulitan-kesulitan, kami baru teringat akan Tuhan. Oleh sebab itu sekarang kami mau belajar ya Tuhan, di dalam setiap langkah kehidupan kami, bahkan setiap kali kami mengawali hari-hari hidup kami, biarlah kami datang kepada Tuhan, memohon tuntunan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang terus memandu kehidupan kami. Ketika kami tahu bahwa Tuhan mengiring perjalanan hidup kami, maka tenanglah hati kami. Ketika Tuhan mengiring perjalanan hidup kami, maka apapun yang sedang kami hadapi, Tuhan akan membantu kami untuk mengatasinya. Bapa di surga, kami mengingat bagi saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan akibat dari bencana alam, baik yang di daerah NTT, Pulauan Adonara, Lembata. Juga kami mendoakan untuk akibat gempa di Malang, di Lumajang. Tuhan sendiri yang akan menolong mereka yang berada di dalam kesusahan. Tuhan juga berkati pemerintah di dalam upaya untuk menolong mereka. Bapa di surga, kami mohon belas kasihan dari Bapa karena di tahun ini pemerintah harus mengeluarkan dana yang begitu besar untuk mengatasi pandemi COVID-19, juga mengatasi bencana-bencana yang terjadi di berbagai tempat. Tuhan tolong kami, pakailah kami agar hati kami pun boleh tergerak untuk melihat orang-orang yang di dalam kesusahan yang ada di sekitar kami. Kiranya Tuhan memakai kami untuk menjadi penyalur berkat bagi mereka juga. Bapa di surga, kami mau menyerahkan kehidupan umat-Mu, anggota jemaat GKI Gatot Subroto Purwokerto, dengan segala macam suka duka mereka, permasalahan yang dihadapi, biarlah mereka selalu mengingat bahwa Tuhan berjalan bersama dengan mereka, sehingga mereka boleh menyelesaikan setiap permasalahan bersama dan di dalam tuntunan Tuhan. Bapa di surga, kami mau menyerahkan kehidupan kami hari ini hanya di dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama tutup persekutuan doa pagi ini dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 408, Di Jalanku Ku Diiring oleh Yesus Tuhanku. Kita menyanyikan bait yang pertama dan kedua. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia
damai surgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Yakinlah bahwa Tuhan selalu mau menuntun kehidupan kita semua. Apakah kita mau dituntun olehnya? Ketika kita mau dituntun olehnya, maka kita akan mendapatkan hasilnya yang berlimpah. Tuhan memberkati.